Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang melintas dari Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur menuju Simpang 3, Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, Solo Raya. Kami akan berbagi cerita menarik mengenai keindahan alam di Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Gunung Lawu sendiri. Saat melintas kami pada siang menjelang sore hari pada hari Rabu tanggal 28 April silam. Keindahan tempat wisata Cemoro Sewu yang berada di atas ketinggian 1820 meter di atas permukaan laut atau MDPL adalah bagaikan atau laksana sejumput surga yang jatuh ke bumi. Bukan hanya menyuguhkan keindahan alam, tetapi Cemoro Sewu adalah pintu gerbang pendakian untuk menuju ke Gunung Lawu dari jalur Jawa Timur. Sementara jalur pendakian yang lain adalah Cemoro Kandang, yang lokasinya di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di sisi jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Karanganyar Solo Raya dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pengunjung bisa menikmati segarnya suasana pegunungan di sini hanya dengan duduk-duduk bersantai atau nongkrong tanpa harus mendaki ke Gunung Lawu, sebab lokasi ini selain sebagai jalur pendakian juga dibuka untuk wisata umum. Kembali ke Cemoro Sewu yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Ini adalah seperti kamu sebutkan awal, pintu pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Persisnya berada antara Magetan Solo melalui Tawangmangu. Nah, informasi ini kami sampaikan kepada teman-teman untuk melengkapi informasi sebelumnya yang sudah sampaikan teman-teman lain, dan informasi terkini ini saya kira cukup menarik karena memang saat kami melintas situasinya saat pandemi COVID-19, dan bagi pengunjung yang sudah lama tidak melintas di kawasan ini, dari Tawangmangu untuk menuju Magetan saat ini jalannya sangat bagus karena ada jalan tembus, jalan Tawangmangu Magetan yang berada di wilayah Tawangmangu Karanganyar maupun di wilayah Pelausan Magetan, Jawa Timur. Dan inilah jalan tembus yang berada di wilayah Pelausan, Jawa Timur untuk menuju Cemoro Sewu, dan kondisinya memang sangat indah. Di kanan kiri jalan ketika kita saksikan pegunungan dan hutan-hutan yang lebat, dan juga berbagai pohon-pohon besar masih tampak di sini. Dan inilah perbatasan antara wilayah Jawa Timur dengan wilayah Jawa Tengah, tepatnya dari Kabupaten Magetan dan Kabupaten Karanganyar. Melakukan perjalanan menuju puncak ke Gunung Lawu dari pintu gerbang Cemoro Sewu sungguh sangat menyenangkan dengan menelusuri jalan setapak yang berbatu namun tertata rapi, diiringi suasana burung dan desir angin yang menimpa ranting cemara menghasilkan suara seruling aneh tapi sabdu. Dan kami terus melintas ke arah barat, dan jalanan dari Cemoro Sewu kemudian Cemoro Kandang terus menurun, dan Rabu lalu itu suasana sangat sepi meskipun siang hari menjelang sore, tapi matahari masih tampak dan hanya sesekali kami berpapasan dengan kendaraan. Dan inilah lokasi Cemoro Kandang yang berada di wilayah Jawa Tengah, dan hanya ada beberapa kendaraan yang parkir di sini untuk menikmati suasana alam yang indah. Dan
Melihat Gunung Lawu dari kejauhan, tampak kokoh laksana paku bumi, pemersatu sekaligus penjaga negeri. Jika menelusuri Gunung Lawu dengan mendaki, semua sisinya indah, laksana sebunggah surga yang jatuh di tanah Ibu Pertiwi. Gunung Purba ini telah lama diam, namun geliat sapanya entah kapan semoga membawa berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Kami terus berjalan ke arah barat dan jalanan terus menurun, ada sedikit kelokan dan jalanan juga masih tampak sepi. Gunung Lawu sendiri dulu bernama asli Wukir Mahendragiri. Gunung ini dipercaya sebagai pasak tertua tanah Jawa dan tidak heran jika dalam cerita Babat Lawu serta Banjaran Lawu, gunung ini digadang sebagai gunung tertua di Pulau Jawa dan menjadi tempat hijrah para dewa konon dari pegunungan Himalaya nan jauh di daratan Asia. Dan beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa gunung ini merupakan gunung tertua dan telah dilakukan agaknya hasilnya pun membenarkan bahwa jenis bebatuan yang terdapat di puncak Lawu merupakan jenis batu karang dan Gunung Lawu yang sekarang dulunya merupakan dasar laut yang terangkat ke permukaan. Kami terus berjalan ke arah barat menurunin jalan dan jalanan semakin menurun dan nantinya kami akan tembus ke sebuah jalan baru yang itu berada di wilayah Tawangmangu. Jalan baru ini cukup lebar dan kanan kirinya berada di tebing dan tidak sempit seperti jalan dulu yang melalui jalan ataupun wilayah Gondosuli. Dan kami terus berjalan menurun. Jalanan masih tetap sepi. Dan tidak lama lagi kami akan tiba di inilah pertigaan jalan baru jika lurus ke Gondosuli, sementara jalan Jelok Kiri menuju jalan tembus baru yang di wilayah berada di Tawangmangu. Pengerjaan jalan ini dimulai pada 2009 dan baru selesai pada tahun 2012. Pembangunan jalan tembus sepanjang 16 km itu 9 km diantaranya masuk daerah Tawangmangu dan maksud kami Tawangmangu Kabupaten Karangan dan sisanya masuk daerah Sarangan Kabupaten Magetan. Kami berjalan terus menurun dan inilah keindahan alam di sebelah sisi kiri jalan yang merupakan tebing dan juga pegunungan di lereng Gunung Lawu. Kembali ke Cemoro Kandang. Pesona Cemoro Kandang yang indah karena letaknya berada di ketinggian 2.500 mdpl atau meter di atas permukaan laut dengan pohon-pohon yang tinggi, menjulang serta rindang akan membuat suasana nyaman dan tenang. Cemoro Kandang sendiri memiliki suhu rata-rata 8-10 derajat Celcius pada siang hari, bahkan ketika malam hari bisa mencapai minus 10 derajat. Dari Cemoro Kandang pun pengunjung bisa melihat keindahan kota Karanganyar dan Solo Raya dari ketinggian 2.500 mdpl tersebut. Dan inilah jalan baru di wilayah Tawangmangu di sebelah selatan atau sisi selatan dari jalan lama yaitu di wilayah Gondosuli. Jalanan cukup lebar dan sejak ada jalan baru atau jalan tembus Tawangmangu Magetan ini, kendaraan besar baik truk maupun bus bisa melintas di wilayah ini. Dulu sebelum ada jalan tembus ini, kendaraan besar sangat tidak mungkin bisa melintas menuju Magetan ataupun Sarangan. Sementara sekarang jalur ini menjadi ramai karena memang kendaraan-kendaraan besar bisa melintas di daerah atau jalan tembus Tawangmangu Magetan ini. Dan memang diharapkan jalanan ini akan semakin menghidupkan
wisata di dua kabupaten tersebut, yakni di Kabupaten Karanganyar dan Magetan, Jawa Timur. Di Tawangmangu sendiri ada sejumlah tempat wisata, yakni selain Cemoro Kandang juga ada Grojogan Sewu di lokasinya tidak jauh dari pasar ataupun terminal Tawangmangu. Sementara jika di Magetan selain Cemoro Sewu juga ada sebuah telaga yang disebut Telaga Sarangan yang keindahannya juga luar biasa. Dari Telaga Sarangan juga bisa menyaksikan keindahan Gunung Lawu maupun pegunungan-pegunungan di sekitarnya yang memang sangat indah dan bisa dinikmati pengunjung. Cuma saat ini memang pengunjung di dua lokasi tersebut sangat sepi, baik di Cemoro Sewu maupun di Cemoro Kandang, karena ada kemungkinan memang ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ketika kami berbincang-bincang dengan warga sekitar, ketika pada libur panjang atau long weekend, kemudian pada Sabtu dan Minggu memang ada peningkatan, tapi juga belum signifikan pengunjung yang datang ke tempat ini. Sementara ketika kami berjalan lurus dan dibelokkan di jalan baru, dan di sisi kanan tampak sekali tumbuh tempat-tempat makan maupun kafe, baik yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun. Dan ke arah barat, semakin barat, banyak tebing yang sangat nyaman disaksikan. Dan inilah tempat-tempat baru tersebut. Banyak juga pengunjung yang nongkrong di sini pada sore hari ketika sebelum pandemi sambil menyaksikan keindahan alam di bawah, baik di Tawangmangu maupun di wilayah Karanganyar. Dan ini jembatan baru ini juga baru dibangun ketika jalan tembus ini dibangun pada 2009 dan beroperasi pada 2012 silam. Kami akan terus melaju ke arah barat dan jalanan terus menurun, dan tampak kanan kiri jalan ada tempat-tempat nongkrong baru, baik kafe maupun juga resto. Dan semakin ke bawah semakin indah dan tampak di kejauhan pohon-pohon pinus maupun pohon cemara kelihatan dari sisi kiri. Sementara semakin ke bawah kendaraan juga masih sepi, bahkan sepertinya sampai simpang 3 Gondosuli pun kendaraan juga masih sangat sepi. Dan inilah tebing-tebing yang sangat indah yang bisa kita saksikan dari arah timur menuju barat, dan jalanan terus menurun. Ada kelokan sedikit, sebagian lurus, dan memang tampaknya ketika membangun jalan tembus ini sudah diperhitungkan supaya tidak banyak kelokan atau belokan, sehingga memudahkan pengendara ataupun memudahkan pengguna jalan untuk lintas ke jalan ini. Dan tidak lama lagi kami akan tiba di simpang 3 Gondosuli. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih, salam dari kami, selamat sore.